kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana ya caranya mengaplikasikannya? Yuk simak penjelasan ini. Yang pertama adalah kulkas. Pada kulkas terdapat komponen penting, yaitu kompresor. Ini merupakan kompresor. Kompresor merupakan komponen utama dalam kulkas yang berfungsi menekan zat pendingin atau freon. Dalam kompresor ini terdapat beberapa komponen, yaitu stator, rotor, bak mesin atau crankcase, poros angle atau crankshaft, batang penghubung atau connection rod, piston, dan yang terakhir yaitu head groove. Pada saat motor listrik mendapatkan power atau arus listrik, maka motor listrik akan berputar. Pada saat freon masuk ke dalam kompresor, freon akan dihisap atau ditekan oleh piston yang ada di ram kompresor, seperti yang kita lihat pada ilustrasi. Perputaran motor listrik ini diubah menjadi gerak naik turun dengan menggunakan poros engkol dan batang penghubung yang disambung dengan sebuah piston. Piston ini berfungsi untuk menghisap dan menekan refrigeran atau freon. Begitulah cara kerja dari kompresor. Kemudian kompresor akan menekan freon dan membuat tekanan freon meningkat dari 0,6 bar menjadi 8 bar, sehingga membuat temperaturnya meningkat lebih dari 100 derajat Celcius. Kemudian freon akan dialiri ke kondensor di mana terjadi proses penukaran kalor untuk mengubah wujud gas freon menjadi wujud cair dan membuat suhu dari freon akan menurun sampai hanya sekitar lebih dari 55 derajat Celcius, tetapi tekanannya tetap pada 8 bar. Setelah dari kondensor masuk ke dryer untuk menyaring kotoran dari kompresor, di sini tekanan freon tetap dengan temperatur sekitar 45 derajat Celcius. Setelah melewati dryer, kemudian masuk ke pipa kapiler yang akan menurunkan tekanan dari 8 bar kembali menjadi 0,6 bar dan suhunya menurun hingga minus 23 derajat Celcius. Kemudian freon yang sudah dingin ini dialirkan ke seluruh bagian kulkas, yaitu pada evaporator yang ada di dalam kulkas. Pada evaporator ini terjadi proses perpindahan kalor atau panas di dalam kulkas ke freon. Saat freon yang sudah dingin masuk ke dalam kulkas melalui evaporator, sehingga hal tersebut akan menyebabkan dingin dapat diserap oleh benda-benda yang ada di dalam kulkas. Berdasarkan cara kerjanya, kulkas menggunakan konsep listrik agar dapat bekerja. Yang kedua adalah kipas angin. Saat saklar dinyalakan, maka arus listrik akan mengalir ke motor, kemudian memasuki gulungan kawat yang dililitkan pada dasar logam. Ketika arus ini melewati kawat, medan magnet mengeluarkan gaya dalam gerakan searah jarum jam yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Hal ini menyebabkan kumparan motor berputar. Saat kumparan berputar, maka balik-balik kipas akan berputar. Berdasarkan cara kerjanya, kipas angin menggunakan konsep magnet yang dialiri oleh arus listrik agar dapat berputar. Selanjutnya, yang ketiga adalah bel listrik. Pada tiap bel listrik terdapat dua elektromagnet di dalamnya masing-masing dengan lilitan solenoida yang berlawanan arah. Ketika saklar ditekan, maka arus listrik yang mengalir ke solenoida. Saat itulah teras besi berubah menjadi magnet, lalu menarik kepingan besi. Di saat yang bersamaan, pengetuk akan bergerak memukul lonceng, sehingga menghasilkan bunyi. Berdasarkan cara kerjanya, bel listrik menggunakan konsep magnet. Selanjutnya, yang keempat adalah alat ukur listrik atau ampermeter. Ampermeter memanfaatkan lilitan kawat di posisi tengah guna menjadi medan magnet. Lilitan kawat ini berfungsi sebagai motor dan akan bergerak jika dialiri arus listrik yang melewati kumparannya. Ketika arus listrik mengalir melalui ampermeter, maka kumparan dan rotor akan memiliki sifat magnet sehingga terdorong oleh magnet. Ketika ampermeter tidak dialiri arus listrik, maka jarum akan menunjuk ke angka 0 dan dapat dikatakan pula kumparan ini memiliki kutub selatan atau S, sehingga akan tertarik oleh gaya berat dari kutub utara atau N. Ketika dialiri arus listrik, maka kumparan ini akan menimbulkan magnet sehingga ia akan menolak, karena lama-kelamaan ia akan berkutub utara atau N, sehingga ia akan tertarik ke magnet S atau kutub S.
Sementara itu, putaran kuparan juga dipengaruhi oleh adanya pegas spiral yang mencegahnya agar tak berputar sembarangan. Saat itulah, penunjuk yang tertempel pada kuparan akan menyimpang sejalan dengan besaran arus listrik yang diterima. Berdasarkan cara kerjanya, ampermeter menggunakan konsep magnet. Selanjutnya yang kelima adalah telepon. Dalam telepon ada dua komponen penting, yakni mikrofon di bagian pengirim dan penerima. Prinsip kerja mikrofon adalah mengubah gelombang suara menjadi getaran listrik. Getaran atau sinyal listrik ini didapatkan dari gerakan diafragma aluminium ketika seseorang tengah berbicara. Sementara dalam telepon, fokusnya adalah untuk mengubah sinyal listrik agar berubah menjadi suara atau gelombang bunyi. Sinyal listrik yang diterima oleh pesawat telepon akan dialirkan pada kuparan. Di titik ini, teras besi menjadi elektromagnet yang tak stabil sehingga dapat menyebabkan getarnya diafragma. Getaran ini mempengaruhi udara sehingga dapat dimanfaatkan dan diregangkan membentuk tekanan bunyi yang disalurkan lewat mikrofon. Berdasarkan cara kerjanya, telepon menggunakan konsep magnet. Selanjutnya yang keenam adalah MRI atau Magnetic Resonance Imaging. MRI menggunakan magnet yang kuat, gelombang radio, dan teknologi komputer untuk membentuk gambar detail mengenai organ tubuh, jaringan lunak, tulang, dan secara virtual bagian dalam tubuh lainnya. MRI tidak menggunakan radiasi pengion atau ionizing radiation atau teknologi X-ray sehingga lebih aman dan jauh dari efek samping. MRI scan tidak menggunakan teknologi Uniting Regulation untuk melakukan pengambilan gambarnya, namun melalui gelombang frekuensi radio yang berubah sedikit arah dari atom hidrogen yang telah ada dalam tubuh. Teknik ini tidak dapat merubah struktur jaringan tubuh secara kimiawi. Pada saat hidrogen kembali ke arah, semua atom akan mengeluarkan energi yang berbeda bergantung pada daerah dan tipe jaringan tubuh. Mesin MRI akan menangkap dan menggambar sesuai dengan informasi yang didapatkan oleh energi dari atom tersebut. Medan magnetik dalam mesin MRI diproduksi oleh aliran listrik yang mengalir melalui gulungan kabel yang ada dalam mesin MRI. Aliran listrik ini tidak bersentuhan langsung dengan tubuh pasien. Sinyal atau kode akan diproses oleh komputer khusus sehingga menghasilkan berbagai sisi gambar yang masing-masing memunculkan potongan-potongan kecil tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, MRI menggunakan konsep magnet. Selanjutnya adalah kereta maglev. Kereta maglev kepanjangan dari magnetic levitation. Kereta maglev merupakan kereta kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatannya bisa mencapai 600 km per jam. Kereta maglev tidak menyentuh rel namun melayang dan meluncur di atas rel. Hal ini dikarenakan kereta maglev menggunakan gaya magnet yang dihasilkan dari superkonduktor yang ada di bagian bawah kereta. Superkonduktor ini memiliki medan magnet sekitar 10 kali lebih kuat dibandingkan konduktor biasa. Bagian bawah kereta memiliki magnet dengan kutub yang sama dengan magnet pada rel kereta, sehingga magnet dengan kutub atau polaritas yang berbeda akan saling tarik-menarik. Tetapi jika kutub sama akan tolak-menolak. Gaya magnet yang saling tolak-menolak ini membuat kereta tidak mau menempel pada permukaan rel sehingga menghasilkan gaya yang membuat kereta mengapung. Mengapa kereta maglev tidak terlempar keluar jalur ketika magnet bagian bawah tolak-menolak? Hal ini ada di konstruksi rel maglev. Kereta maglev memiliki rel yang sedikit berbeda dengan kereta biasa. Kereta ini memiliki dinding beton di sebelah kedua relnya. Dinding tersebut merupakan jalur pemandu maglev yang berisikan kuparan atau loop bahan konduktif yang dialiri arus listrik sehingga menghasilkan medan magnet lain. Berdasarkan cara kerjanya, kereta maglev menggunakan konsep magnet. Yang kedelapan adalah rice cooker atau penanak nasi. Rice cooker adalah alat dapur otomatis
otomatis yang dirancang untuk merebus atau memasak nasi. Alat ini terdiri dari sumber panas, mangkuk untuk memasak, dan termostat. Termostat digunakan untuk mengukur suhu mangkuk untuk memasak dan mengontrol panasnya. Penanak nasi yang kompleks mungkin memiliki lebih banyak sensor dan komponen lain dan lebih multiguna. Adapun skema listrik, saat menanak nasi, saklar akan terhubung ke elemen pemanas utama. Arus listrik langsung menuju elemen utama dan lampu penanak nasi menyala. Ketika suhu pemanas mencapai maksimum dan nasi sudah matang, maka trip termostat berupa magnet langsung menggerakkan tuas sehingga saklar menjadi berubah. Arus listrik mengalir ke elemen penghangat. Adapun prinsip dasar penanak nasi listrik, pertama-tama beras ditakar dan ditambahkan air ke mangkuk panci bagian dalam. Pindahkan tombol ke posisi on. Tunggu hingga tombol bergantian otomatis pada posisi off sehingga nasi sudah matang. Berdasarkan cara kerjanya, rice cooker atau penanak nasi menggunakan konsep listrik. Selanjutnya adalah lampu pijar. Lampu ini menggunakan kawat yang dipanaskan untuk menghasilkan cahaya. Namun untuk menghasilkan cahaya yang terang diperlukan daya listrik yang besar. Sementara jika daya listrik besar, pemanasan kawat ini pasti tinggi. Kalau pemanasannya tinggi, maka kawat mudah terbakar. Untuk mengatasi ini, kawat terbuat dari tungsten. Tungsten adalah sejenis logam yang sangat tahan panas, sehingga ketika arus listrik dialirkan ke kawat ini, kawat akan berbicar tanpa terbakar. Kawat tungsten ini menghasilkan pancaran cahaya berwarna kuning. Untuk memaksimalkan efisiensi lampu pijar, kawat ini diletakkan dalam ruang kedap udara yang transparan. Ini dikarenakan 90% energi listrik yang mengalir tungsten akan diubah menjadi panas, sementara 10%-nya jadi cahaya. Dengan cara ini, panas yang dihasilkan kawat akan terperangkap di dalam ruang lampu sehingga cahaya lebih mudah berbicar. Berdasarkan cara kerjanya, lampu pijar menggunakan konsep listrik. Selanjutnya adalah lampu LED. LED adalah lampu dengan daya paling hemat. Cahaya yang dihasilkan juga bisa dibilang setara dengan lampu fluorescen. Tapi lampu ini punya cara kerja yang berbeda. Kalau lampu pijar dan fluorescen masih menggunakan filamen, lampu LED tidak menggunakan filamen. Lampu ini menggunakan komponen semikonduktor yang disebut light emitting diode. Komponen ini punya kemampuan yang unik. Ketika dialiri arus listrik, light emitting diode akan memancarkan foton atau cahaya. Cahaya inilah yang dipakai sebagai sumber penerangan. Untuk bentuknya lampu lebih beragam. Ada yang bentuknya pipi, biasanya dipakai sebagai lampu downlight atau lampu plafon. Ada juga bentuknya seperti bolam. Kalau buka bolam kaca ini, kita akan melihat lapisan LED yang terdiri dari kotak-kotak lampu. Kaca bolam ini selain sebagai pelindung juga berfungsi untuk membiaskan cahaya yang dipancarkan tiap kotak lampu sehingga angka cahayanya tidak vertikal ke bawah tapi bisa menyebar. Untuk variasi warnanya, lampu juga banyak variasi warna. Berdasarkan cara kerjanya, lampu LED menggunakan konsep listrik. Yang terakhir adalah lampu fluorescen. Kalau di Indonesia disebut lampu neon dan lampu LHI. Ciri khusus lampu ini punya bentuk tabung dengan cahaya berwarna putih. Berbeda dengan lampu pijar, lampu fluorescen menggunakan gas untuk menghasilkan cahaya. Dalam tabung diisi dengan gas mulia seperti argon, neon, krypton, dan xenon, serta sedikit air lapsang. Ketika kita alirkan listrik pada filamen yang terdapat di ujung tabung, filamen akan memancarkan elektron ke dalam gas yang ada di dalam tabung. Gas tersebut lalu akan bereaksi yang hasilnya berupa pancaran cahaya. Mengapa lebih hemat daya? Karena pada lampu fluorescen, filamen dipakai hanya untuk memancarkan elektron ke arah gas yang ada di dalam tabung, sehingga tidak perlu daya yang terlalu besar. Meski demikian, supaya pancaran cahaya dihasilkan bisa terang, jumlah elektron yang dipancarkan oleh filamen ini haruslah besar. Untuk memperbesar pancaran elektron ini bisa dilakukan dengan menaikkan tegangan listrik pada filamen. Masalahnya, listrik rumah tegangannya hanya dibatasi 220 volt. Oleh sebab itu, lampu ini kita akan melihat rangkaian penguat tegangan yang disebut dengan balas. Komponen ini akan menaikkan tegangan yang masuk sehingga berlipat ganda. Berdasarkan cara kerjanya, lampu fluorescen menggunakan konsep listrik. Begitulah beberapa aplikasi konsep listrik dan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih.